Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa nahwa wal intifa' wal ifadata wal istifadah. Wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih wa ja'alallahu likulli syai'in qadara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah studi hadis, yaitu materi yang kedua, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah istilah-istilah dasar dalam ilmu hadis, kemudian yang kedua adalah substansi hadis, dan yang ketiga adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, jangan lupa adik-adikku semuanya, mari disimak videonya sampai habis agar kita tidak salah dalam memahami materi kuliah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, mari kita simak. Nah, baiklah, mari kita mulai kuliah kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang istilah dasar, substansi, dan fungsi hadis pada Al-Quran. Nah, yang pertama-tama kita bahas adalah istilah dasar dalam ilmu hadis. Yang pertama yaitu hadis adalah ucapan, perilaku, sifat, dan persetujuan Nabi atas ucapan atau perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan beliau. Jadi hadis di sini mencakup semua ya, mencakup semua dan tidak ada pilah-pilah bahwasanya katanya Nabi itu hadis Nabi itu hanya yang mencakup hukum saja, tidak. Nah, tetapi hadis secara umum adalah definisi yang saya sampaikan sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah khobar. Khobar itu semakna dengan hadis. Jadi kalau ada kata-kata khobar atau kabar, kalau bahasa Indonesianya itu semakna dengan hadis. Kemudian yang ketiga ada namanya asar. Asar ini ada yang mengatakan artinya juga sama dengan hadis. Ada juga ulama yang membedakan, yaitu kalau ulama yang membedakan itu diartikan ucapan dan perbuatan sahabat dan tabi'in. Jadi kalau ada perbuatan sahabat dan tabi'in itu disebut asar. Nah, kemudian yang keempat, sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang hidup semasa dengan Nabi SAW, melihat atau berjumpa Nabi dan beriman kepada Nabi. Nah, itu adalah disebut dengan sahabat. Jadi ada 3 syarat ini ya, jika seorang itu disebut dengan sahabat. Nah, maka jika ada orang yang sehidup dengan Nabi, akan tetapi dia tidak melihat Nabi atau berjumpa dengan Nabi, kemudian walaupun dia beriman kepada Nabi, dia bukan disebut sahabat. Kemudian yang kelima adalah tabi'in. Tabi'in adalah orang yang hidup semasa dengan sahabat, berjumpa dengan sahabat dan beriman kepada Nabi. Nah, atau orang yang hidup semasa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Uwais Al-Qarni ini dia hadir dan pernah datang ke rumah Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nah, maka itu masuk dalam kalangan tabi'in. Tabi'in itu artinya yang ikut. Nah, jadi kalau sahabat itu kan ikut Nabi, kemudian tabi'in ikut sahabat. Nah, yang mana sahabat pasti ikut Nabi. Kemudian yang keenam itu ada sanad atau isnad. Sanad atau isnad nanti juga ada pembahasan tersendiri ya nanti dalam mata kuliah selanjutnya. Nah, sanad atau isnad adalah mata rantai atau silsilah perawi yang menyambungkan kepada matan hadis atau redaksi hadis. Nah, itu adalah sanad. Di mata rantai yang saling bersambung itu
disebut dengan sanad. Silsilahnya disebut dengan sanad. Kemudian yang ketujuh adalah al-muhaddis. Nah, al-muhaddis ini adalah al-muhaddis, al-hafidz, al-hujjah, al-hakim ini adalah semacam penghargaan ya, gelar atau penghargaan kepada orang-orang yang dia sibuk belajar hadis, sibuk menggeluti hadis sehingga dia menjadi seorang pakar hadis. Jadi dia mencurahkan segenap hidupnya, segenap waktunya untuk mempelajari hadis dan ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan hadis, maka ini disebut ada gelar-gelarnya. Yang pertama atau yang ketujuh ya, itu adalah al-muhaddis. Nah, al-muhaddis itu adalah orang yang sibuk menggali atau mempelajari ilmu hadis atau meriwayatkan hadis dan juga mengetahui banyak riwayat hadis serta status perawinya. Nah, al-muhaddis ini seperti kalau zaman sekarang itu sudah meninggal ya, seperti Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, itu al-muhaddis. Nah, julukannya sudah ya. Kemudian ada juga yang lain yang namanya Syekh Mahmud Said Mamduh, ada juga Syekh Abdul Fattah Abu Budah. Nah, itu ulama-ulama hadis di zaman sekarang. Ada yang masih hidup, ada juga yang sudah meninggal. Kemudian yang kedelapan ada namanya gelarnya al-hafidz. Al-hafidz kalau sekarang itu al-hafidz orang yang hafal Quran ya sekarang. Tapi kalau dulu gelar al-hafidz ini itu disematkan kepada orang yang menghafal 100.000 hadis beserta sanadnya. Jadi dia hafal 100.000 hadis beserta sanadnya sampai ke Nabi. Jadi dari dia sampai ke Nabi itu dia hafal sanadnya. Nah, kalau al-hafidz ini di Arab juga ada. Cuman kan al-hafidz ini sering dipakai di Indonesia untuk yang hafal Al-Quran yang hanya sekitar 6.000-an ayat ya. Ini kan 100.000 hadis disebut al-hafidz. Nah, kemudian ada juga al-hujjah yang namanya al-hujjah. Itu orang yang menghafal 300.000 hadis beserta sanadnya sampai kepada Nabi. Jadi dia hafal tidak hanya 100.000 tapi 300.000 hadis. Kemudian yang ke-10 ada namanya al-hakim, yaitu yang menghafal hampir seluruh hadis. Nah, ini al-hakim ini ya hampir tidak ada ya. Saya juga belum tahu siapa yang dijuluki al-hakim ini, yang mana mampu menghafalkan hampir seluruh hadis-hadis Nabi beserta sanad dan matanya. Kemudian selanjutnya adalah pembagian ilmu hadis. Secara spesifik ini, secara garis besar, ilmu hadis dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis diroyah atau mustalah hadis, dan yang kedua adalah ilmu hadis riwayah. Secara praktek belajar ilmu hadis diroyah atau mustalah hadis, maka secara otomatis juga mempelajari ilmu hadis riwayah walaupun hanya sebagian darinya. Nah, akan tapi secara spesifik nanti akan saya bahas juga di pembahasan tersendiri ya dalam mata kuliah ilmu hadis. Nah, di sini saya hanya ingin memaparkan permulaan saja. Jadi biar terbiasa ya. Jadi akan saya ulang-ulang terus, akan saya permudah terus agar kalian nanti dapat mudah memahami walaupun tidak pernah belajar hadis. Jadi harus terbiasa dengan istilah-istilah juga. Ya. Yang pertama kan ilmu hadis diroyah, ilmu mustalah hadis adalah dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang dengan itu dapat diketahui keadaan sanad dan matan hadis. Boleh diterima, sahih, hasan atau ditolak. Jadi kalau ilmu diroyah itu ingat ya, yang saya garis bawahi ini ya, ilmu hadis diroyah itu hanya mengetahui hadis tersebut sahih, hasan atau dhaif atau status yang lain. Nah, hanya mengetahui itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu ilmu hadis riwayah adalah ilmu tentang ucapan-ucapan Nabi, perbuatan Nabi, meriwayatkannya,
meneliti dan menentukan lafaz-lafaznya. Dari ilmu hadis riwayat ini, matan hadis dan sanadnya seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud dan lain-lain dibukukan sehingga dapat kita baca hingga sekarang ini. Nah, kemudian perbedaannya yang di garis itu jadi ilmu ini hanya mempelajari ilmu meriwayatkan hadis tanpa mengetahui itu sahih atau tidak. Nah, jadi di sini poinnya adalah kalau tadi mengetahui statusnya hadis, kalau ini ilmu riwayah ini mengetahui benar nggak ini hadis Nabi, benar nggak hadis ini itu diucapkan Nabi, utuh seperti ini, atau ada sisipannya, nah, atau ada campuran-campuran yang lain. Nah, terus kalau misalkan ini hadis Nabi, gimana cara meriwayatkannya? Apa misalkan saya kemudian ada seorang ulama hadis, kemudian saya hanya lewat, dia lagi menyampaikan hadis, dia lagi meriwayatkan hadis, gitu ya. Bukan pengajian biasa, bukan, lagi meriwayatkan hadis, kemudian saya lewat dengar. Apakah saya bisa dikatakan meriwayatkan hadis dari situ? Nah, itu nanti ada ilmunya tersendiri. Jadi cukup sekian, nanti akan saya bahas di pertemuan tersendiri. Kemudian selanjutnya adalah substansi hadis dan asar. Ingat ya, kalau hadis tadi dari Nabi, kalau asar itu dari sahabat dan tabi'in atau tabi'in setelahnya. Nah, yang pertama substansi hadis dan asar itu adalah hadis qauli. Hadis qauli yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa ucapan atau perkataan dalam segala aspek. Ya, dalam segala aspek. Maksudnya apa? Dalam segala aspek itu maksudnya adalah apapun yang dikatakan Nabi. Misalkan Nabi misal saja ya. Nabi misalkan kesandung terus bilang aduh. Nah, pokoknya yang keluar dari mulutnya Nabi itu disenamakan hadis. Padahal aduh ini ya tidak mesti bukan dari Nabi bahkan ya. Bukan bahasa Indonesia, ini hanya contoh saja. Jadi qauli itu apa yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad SAW. Demikian juga asar, itu yang keluar dari mulutnya sahabat atau tabi'in. Nah, kemudian yang kedua ada hadis fi'li, yaitu segala perbuatan yang disadarkan kepada Nabi SAW dalam segala aspek. Segala perbuatan apapun pergerakan Nabi dari segala lini kehidupan itu disebut hadis fi'li atau hadis perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidurnya gimana, makannya gimana, bersihnya gimana, kalau makan kacang misalkan gimana, kalau makan kambing gimana, kalau misalkan ketemu orang bagaimana, anak kecil bagaimana, itu disebut hadis fi'li. Sedangkan yang diucapkan itu beda lagi. Kemudian yang ketiga adalah hadis takriri. Hadis takriri itu adalah ketetapan atau persetujuan Nabi atas tindakan para sahabatnya, baik pelakunya atau tindakannya. Nah, jadi ketetapan ini atau persetujuan ini kebanyakan atau yang dimaksud adalah Nabi diam. Jadi Nabi mendiamkan. Nah, misalkan ada contoh hadis tentang tasbih ya, yang mana seorang sahabat itu lapor kepada Nabi bahwasanya ada seorang sahabat perempuan itu kalau zikir itu mindah-mindahkan kerikil, jadi kerikilnya banyak, nanti subhanallah dipindahkan ke lagi subhanallah, begitu terus dihitung, mungkin kerikilnya ada mungkin 1000 atau ratusan lah. Nah, kemudian dilaporkan kepada Nabi, Nabi mendatangi seorang sahabat perempuan tersebut ketika dia berzikir, kemudian Nabi lihat dan Nabi tidak ngomong apa-apa, Nabi pergi lagi. Nah, maka baik pelakunya, yaitu sahabat perempuan tadi, atau tindakan yang dilakukan itu disetujui oleh Nabi. Sebab Nabi kalau tidak setuju pasti akan melarang. Kemudian yang keempat, hadis hami. Jadi hadis hami itu ada sendiri. Hadis hami yaitu segala sesuatu yang menjadi keinginan Nabi SAW tapi belum terrealisasikan. Nah, beliau
bilang ke sahabat bahwasanya pengen ini. Nanti saya pengen ini. Tapi belum terlaksana. Maka itu tetap hadis. Karena itu sudah menjadi keinginannya Nabi Muhammad. Kemudian yang kelima adalah hadis ahwali. Hadis ahwali itu adalah segala sesuatu yang menjadi seluk-beluk Nabi SAW, seperti keadaan fisik, sifat-sifat beliau, dan kepribadiannya. Nah, keadaan fisik itu ya kayak Nabi, pakaiannya gimana, sepatunya seperti apa, pakai imamah atau penutup kepala, dan pakai sorban misalkan, sifat-sifatnya gimana, misalkan Nabi sedang pakai minyak wangi atau tidak, karena keringat Nabi sudah wangi ya. Kemudian kepribadiannya itu bagaimana, kalau mendengar misalkan ya, kalau dia dicaci atau disakiti oleh orang lain itu bagaimana, apakah langsung ekspresi atau bagaimana, itu semuanya adalah hadis ahwali yang mana dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, kenapa kok saya mengambil fungsi hadis terhadap Al-Quran? Karena apa? Ini yang paling urgent, yang paling penting ya kita pelajari dan kita ketahui. Yang lain juga penting, akan tetapi membutuhkan waktu dan belajar yang lebih lama. Maka saya ambil saja yang dari Al-Quran. Adapun fungsi hadis terhadap yang lain, ilmu yang lain itu sangat panjang sekali pembahasannya. Saya singkat hanya terhadap Al-Quran saja, yaitu fungsi hadis ini yang paling utama itu adalah sumber utama yang kedua ya. Sumber utama yang kedua setelah Al-Quran dalam ajaran Islam. Jadi menjadi landasan nomor 2 setelah Al-Quran. Bukan berarti nanti kalau Al-Quran sama hadis didahulukan Al-Quran, tidak. Akan tetapi hadis ini kedudukannya apa terhadap Al-Quran? Nah, mari kita simak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi tidak berkata menurut hawa nafsunya, akan tetapi apa yang dikatakan tidaklah lain adalah wahyu yang diberikan. Nah, surat An-Najm ayat 3-4. Jadi Nabi itu yang dikatakan bukan dari hawa nafsunya sendiri. Itu semua adalah wahyu dan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Al-Quran juga ternyata tidak spesifik menjelaskan hal-hal yang detail dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, hadis Nabi yang menjadi dasar fungsi hadis terhadap Al-Quran ini adalah hadis riwayat Abu Daud yang mengatakan, ketahuilah bahwa aku diberi Al-Quran dan yang semacam Al-Quran yang menyertainya. Nah, yaitu kedudukannya itu hampir sama, bahkan sama seperti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai yang pertama, bayan takriri dan takkidi. Yang kedua, bayan tafsiri. Yang ketiga, bayan tasyri' atau ziyadah. Dan yang keempat adalah bayan takdir atau nasakh. Nah, mari kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah bayan takriri atau takkidi. Fungsi hadis yang pertama adalah untuk menetapkan dan memperkuat. Takdir itu menetapkan, takkid itu memperkuat apa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, ayat berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang adil. Quran surat An-Nisa ayat 29. Nah, hal ini diperkuat dalam hadis Nabi SAW, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dan kesenangan darinya. Hadis riwayat Imam Ad-Dailat. Nah, maka jadi saling menguatkan ini antara Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua ada bayan tafsiri. Apa bayan tafsiri? Yaitu hadis berfungsi untuk menafsirkan dan merinci apa yang telah disampaikan Al-Quran. Baik merinci ayat yang masih umum, atau memberikan batasan-batasan pada ayat yang bersifat mutlak, atau mengecualikan ayat yang bersifat umum,
atau menjelaskan hal-hal yang masih sulit dalam Al-Quran. Nah, di sini jadi bayan tafsiri di sini fungsinya tadi ada di sini ada 4 saya sebutkan ya, yaitu merinci ayat yang masih umum. Yang kedua, memberi batasan ayat-ayat yang bersifat mutlak. Yang ketiga, mengecualikan ayat yang bersifat umum atau disebut takhsis ya. Kalau dalam kaidahnya itu disebut kaidah takhsis. Atau yang keempat, yaitu menjelaskan hal yang masih rumit di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran juga masih sulit dipahami walaupun sama orang Arab sendiri. Kita butuh hadis Nabi untuk menjelaskan hal tersebut. Nah, kemudian yang C atau yang ketiga adalah fungsi hadis itu sebagai bayan tasyri' atau siyadah. Apa itu bayan tasyri' dan siyadah? Yaitu membentuk hukum yang di dalam Al-Quran tidak ada atau sudah ada tapi sifatnya khusus pada masalah-masalah pokok. Contoh, hadis Nabi SAW, sebelihan janin mengikuti sebelihan induknya. Nah, jadi kita kan dibolehkan untuk makan sebelihan. Kalau kita mau halal makan itu kan dengan sebelihan. Nah, lalu kalau misalkan ini ada ada kendala atau ada masalah lain, yaitu misalkan gimana jika si hewan yang kita sembelih itu sedang hamil, nah sedang ada janinnya di perutnya, maka hadis ini menjelaskan yaitu sembelihan janin mengikuti sembelihan induk. Nah, walaupun ini berarti ada keterangannya, sekalipun janinnya mati, hukumnya tetap halal. Kemudian selanjutnya yang keempat ada sebagai bayan takhir atau nasakh. Apa itu bayan takhir atau nasakh? Yaitu hadis yang berfungsi merubah apa yang telah ditetapkan Al-Quran. Kok bisa ya merubah? Berani-berani sekali Nabi merubah, mungkin begitu ya, ada orang bilang begitu. Nah, ini kita harus tahu, harus paham ya, bahwasanya hal ini sudah disepakati ulama. Hal ini sudah menjadi semacam hukum yang sudah berlaku ya. Jadi tidak usah kaget misalkan ada hadis yang diunggulkan daripada hadis yang diamalkan daripada Al-Quran ya. Nah, seperti ini berarti hadis itu berfungsi merubah apa yang telah ditetapkan Al-Quran. Nah, namanya itu nasakh atau menghapus hukum Al-Quran. Jadi hukumnya saja yang dihapus ya, bukan ayatnya, bukan. Ayatnya tetap ada, ayatnya itu tetap ada, tapi status atau fungsi ayat itu dirubah atau dialihkan kepada hadis yang ada. Contoh, misalkan ada ayat yang bunyi di sini ya. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahkan diwajibkan ya bagi orang yang beriman kalau mau meninggal itu berwasiat kepada karib kerabatnya, kepada keluarganya, disuruh berwasiat. Oh, misalkan berwasiat rumah ini anak pertama, rumah kedua, anak kedua, rumah ketiga, nah begitu. Nah, atau misalkan dia sangat senang sama anaknya yang kedua, senang sekali sama anak yang kedua, kemudian dia memberikan sebagian hartanya, ya sebagian itu setengahnya untuk anak kedua, kan dia paling senang, mungkin karena paling pintar atau paling cantik atau paling ganteng. Nah, dalam Al-Quran boleh kayak gitu. Nah, lalu ayat di atas dihapus ketetapannya dengan hadis. Nah, ada hadis Nabi SAW berbunyi, sesungguhnya Allah telah memberikan hak bagian bagi orang-orang yang memilikinya. Nah, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maka ayat
hukum pada ayat yang telah berlaku itu dihapus, bukan ayatnya yang dihapus ya, hukumnya dihapus dan diganti dengan ketetapan yang ada dalam hadis, yaitu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ingat ya, maksudnya wasiat apa? Wasiat harta. Nah, misalkan kalau ada orang yang berwasiat, saya nanti wasiat ke anaknya ya, saya nanti pengen dikubur di sini, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena nggak ada kaitan dengan harta. Tapi kalau ada kaitan dengan harta, itu harus menurut atau berpedoman dengan hukum waris faraidnya. Ya, bagian-bagiannya nanti kalau laki-laki berapa, perempuan berapa, nenek berapa, sudah ada bagian sendiri. Nah, nanti kalau misalkan kenapa kok ini ayat ini dihapus hukumnya, diganti dengan hadis ini, nanti rancu. Nah, nanti terus si orang tua ini nggak bisa bersikap adil nanti kalau mau meninggal, karena sayang sama salah satu anaknya saja, akhirnya nggak dapat bersikap adil. Ya, maka Nabi akhirnya bersabda, tidak ada wasiat bagi ahli waris, yaitu tentang harta. Nah, kalau kayak tadi misalkan pengen dikubur di sini, atau dia berwasiat kalau meninggal misalkan minta ada khataman misalkan, itu tidak masalah. Tapi kalau kaitannya dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, inilah materi kuliah kita pada kesempatan kali ini, dan semoga mudah dipahami. Tapi apabila masih ada sesuatu yang belum paham, silahkan dikomunikasikan dengan ketua kelas. Lalu kemudian jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar dapat terus menyaksikan dan memperoleh video di mata kuliah yang berikutnya, agar kita selalu mendapatkan manfaat yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.